Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15, ayat 14 sampai ayat 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hati, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain: Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrain: Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Refrain: Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Refrain: Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 16, ayat 1-8. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu.
sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepadanya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang yang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kecerdikan sering diidentifikasikan dengan kepintaran. Pasalnya, mereka yang cerdik adalah orang yang sanggup berpikir kritis dan melaksanakan apa yang dipikirkan dengan sempurna. Logis dapat dipertanggungjawabkan. Dewasa ini dapat dengan mudah kita menjumpai orang yang pintar secara intelektual. Inilah yang sering diperjuangkan orang, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ. Mereka dapat berpikir, berkata-kata dengan bagus, dan juga melaksanakan sesuatu dengan teratur. Mereka juga cerdik dalam segala situasi hidupnya. Berbekal kekayaan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki, maka mereka dapat berbuat banyak hal yang juga menguntungkan mereka. Kebanyakan orang dengan karakter ini menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam berbagai bidang, baik dalam lingkup pemerintahan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan bahkan juga dalam organisasi kegerejaan. Akan tetapi, tidak semua orang yang pintar secara intelektual ini menampakkan kecerdikan yang mengantar dirinya pada keselamatan. Itulah sebabnya tak jarang kita mendengar dan menyaksikan bahwa tidak sedikit orang-orang pintar yang terjerat rupa-rupa hal, yang akhirnya menunjukkan dirinya bodoh di hadapan orang lain karena kehilangan masa depan. Sebagai contohnya, lihatlah para koruptor yang sekarang sudah dihukum maupun juga yang sementara menanti penghukuman. Oleh sebab itu, dalam prinsip perkembangan karakter kita mengenal istilah kecerdasan spiritual, yakni kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kecerdikan kita menggapai keselamatan. Yesus mengumpamakan adanya seorang bendahara yang disebut sebagai bendahara yang tidak jujur. Namun justru di akhir ceritanya beliau justru dipuji karena kecerdikannya berhadapan dengan situasi yang menjeratnya. Dia tahu bahwa dia telah salah dalam menangani tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Dia juga tahu bahwa risiko yang harus ditanggung itulah kehilangan pekerjaan, dan bahkan dia sendiri akan kesulitan untuk mencari pekerjaan lagi. Tetapi lebih dari semua kecemasan itu, dia sangat mengetahui potensi dirinya. Dia pintar, cerdas, dan cerdik. Inilah yang perlu dioptimalkan saat mengalami kesulitan, yakni menyadari kekuatan dan rahmat dalam diri untuk berubah dan berbuah. Injil hari ini mengajak kita untuk belajar cerdik dalam kehidupan duniawi demi mencapai keselamatan surgawi. Dalam situasi yang kritis, kita perlu belajar seperti si bendahara yang mengambil langkah tepat untuk masa depannya.
Kita tidak perlu memilih menyerah dan berputus asa saat menghadapi kegagalan. Kita pun tidak perlu meratapi keadaan, melainkan berpikir taktis dan kreatif untuk mengatasi masalah yang ada. Yesus menghendaki agar kita tampil sebagai pribadi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan berfokus pada masalah. Sebagaimana si bendahara yang menggunakan uang yang ada dalam pengelolaannya untuk menjadi modal dalam membangun pertemanan dengan sesama yang kelak dapat menolongnya jika ia mendapat masalah, dipecat dari pekerjaannya. Demikian juga seharusnya kita dapat memanfaatkan berbagai potensi dan anugerah, tapi juga segala harta benda dan kepemilikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk perbuatan amal kasih yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama dan juga bagi keselamatan kita. Kecerdikan yang tadinya merupakan taktik manusiawi, kini dimaknai sebagai potensi keselamatan. Kecerdikan ini mulia adanya dan tidak merugikan siapapun. Untuk mengembangkannya, satu latihan yang perlu untuk kita, yakni belajar menderita. Si bendahara dalam upaya kecerdikannya memilih jalan ini dengan mengorbankan kenyamanan dan kepemilikannya. Kerelaan berkorban dan menderita demi keselamatan adalah bentuk kecerdikan anak-anak terang demi meraih mahkota keabadian. Kecerdasan intelektual memampukan orang untuk cerdik menalar situasi hidupnya. Tapi tanpa diikuti dengan kecerdasan spiritual, maka kecerdikan itu justru akan merugikan banyak kehidupan. Mari berlaku cerdik, namun suci dari hati. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.